Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan tentang bahaya bid'ah? Beliau sampaikan ketika beliau berkhutbah menjadi khatib pada sholat Jumat, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap yang baru adalah sesat, setiap sesat adalah di neraka. Artinya, perbuatan bid'ah ini sangat serius, sangat penting dipahami, urgen, karena bisa membuat kita sesat dan masuk neraka. Artinya, amal ibadah kita yang kita duga sudah banyak, sudah bagus, namun ternyata kita melakukan amalan bid'ah, maka amal ibadah yang kita duga sudah baik, sudah banyak itu tak berguna, sia-sia belaka. Karena ketika kita melakukan bid'ah, berarti kita sesat dan masuk neraka. Ketika saya menyampaikan ini di konten-konten saya, yang kontra mengatakan seolah-olah saya ini pemegang kunci surga dan neraka. Seolah-olah saya ini menyalah-nyalahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Tapi sebenarnya saya kan cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diingatkan oleh Rasulullah mengenai bid'ah ini. Jadi Rasulullah yang mengatakan ini. Dan kenapa Rasulullah selalu mengingatkan di setiap khutbah Jumat mengenai bid'ah ini? Karena bid'ah ini tersamar. Kalau tidak dipahami, kemungkinan besar kita jatuh, kita terjerumus pada amalan bid'ah ini. Ada juga salah satu komentator dari kalangan Aswaja menyalahkan definisi bid'ah saya, karena saya mengatakan definisi bid'ah itu adalah yang menyelisihi sunnah. Sunnah di sini meliputi, sobat-sobat, perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, persetujuannya dan diamnya Rasulullah. Komentator tersebut menyalahkan saya dan dia dia menghadirkan dalil dari tafsir Al-Qurtubi. Di situ dikatakan bid'ah itu yang tidak sesuai dengan akidah dan syariat. Kalau bid'ah sejelas dan seterang itu, sobat-sobat, tidak perlu Rasulullah itu selalu mengingatkan. Karena
yang tidak sesuai dengan akidah dan syariat itu jelas. Orang Islam yang punya akal sehat pasti tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat maupun akidah. Karena kalau kita berbuat tidak sesuai dengan syariat, ya berarti kita kafir. Kalau kita berbuat yang tidak sesuai dengan akidah, berarti kita syirik, bukan bid'ah. Dan ini jelas sekali. Tidak ada satupun umat Islam yang akalnya waras akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat maupun akidah. Sekali lagi sobat-sobat, bid'ah ini tersamar. Dia seolah-olah syariat, seperti syariat. Baik menurut logika pikiran manusia, tetapi tidak baik, sesat menurut Allah dan Rasul-Nya. Karena ini tersamar, maka banyak orang yang terjerumus dengan amalan bid'ah ini. Dan lebih banyak lagi yang terjerumus karena pihak-pihak yang menjadi pembela utama, pelaku utama dari amalan bid'ah ini memberikan dalil-dalil pembenaran dari amalan bid'ah mereka. Mereka memberikan dalil tentang bid'ah hasanah. Untuk lebih jelas kita ambil contoh saja. Ya. Misalnya acara peringatan kematian. Ya, tahlilan Rasulullah, para sahabat tidak pernah melakukan ini. Dan sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, disebarkan oleh Wali Songo. Dan sejarah Wali Songo, khususnya yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga, nah, disinilah mulai terjadinya amalan tahlilan dimulai. Karena pada saat itu pertimbangan Sunan Kalijaga mewarnai kebiasaan masyarakat yang ketika itu kental dengan keyakinan Hindu. Nah, ketika ada yang kematian, mereka kumpul-kumpul, begadang. Ya, hanya mabuk-mabuk dan main judi. Nah, Sunan Kalijaga berkeinginan untuk mewarnai. Jadi, ya kumpul-kumpulnya ya diteruskan. Akan tetapi diisi dengan ajaran Islam, kalimat-kalimat thayyibah, sehingga mereka tidak lagi main judi dan minum-minum. Nah, berhasil Sunan Kalijaga melakukan sinkretisme, mencampurkan ajaran Islam dengan tradisi. Dalam hal ini tradisi dari agama Hindu. Nah, maka akhirnya sampai sekarang kegiatan tersebut dikenal dengan nama tahlilan. Berlangsung beberapa kali, dari 3, 7, 40 dan seterusnya. Ada kirim Al-Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, bahkan transfer pahala, sobat-sobat. Dan ini semua tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, bahkan ketika Sunan Kalijaga ingin melaksanakan niatnya itu,
ya mewarnai, Sunan Ampel itu tidak setuju karena khawatir akan menjadi bid'ah. Sejarah membuktikan perkataan Sunan Ampel ya terwujud. Sekarang ini menjadi bid'ah, akan tetapi pelakunya tidak merasa ini perbuatan bid'ah. Mereka tidak merasa ya melakukan kesesatan. Jadi mereka melakukan kesesatan dengan pikiran ya melakukan kebaikan dan berpahala. Nah, inilah makanya bid'ah itu tersamar. Ya. Kalau tidak tersamar, sangat jelas yang dikemukakan oleh komentator berdasarkan tafsir, tidak perlu Rasulullah mengingatkan masalah ini, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.